Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismu wala tajassasu wala yaqtaf ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Hadirin yang berbahagia, ayat yang saya bacakan ini dalam surah Hujurat ayat 12 menunjukkan pada kita bahwasanya kita dilarang melakukan prasangka. Prasangka itu adalah merupakan tuduhan-tuduhan, anggapan-anggapan seseorang yang didasarkan informasi-informasi yang tidak jelas, palsu, atau hoax, atau juga informasi yang diada-adakan kemudian dituduhkan pada seseorang, padahal seseorang tidak melakukan, atau seseorang itu tidak berbuat seperti apa yang dituduhkan. Sehingga timbullah bermacam-macam anggapan, prasangka-prasangka yang dituduhkan pada mereka. Maka itu di dalam Islam, prasangka ini sangat-sangat dilarang. Karena muara dari prasangka itu bisa berakhir pada fitnah. Dan fitnah termasuk sebagian dari dosa besar. Fitnah adalah dosa besar yang dilakukan oleh seseorang. Karena fitnah, dikatakan Rasulullah, lebih keji, lebih kejam daripada pembunuhan. Karena fitnah dapat menghancurkan karakter seseorang, menghancurkan kepribadian seseorang, menghancurkan nama baik seseorang di dalam kehidupannya. Apakah karirnya, pergaulannya, keluarganya, anak keturunannya, semua dihancurkan dengan fitnah. Maka itu Rasulullah mengatakan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saudara, tatkala seorang melakukan prasangka, pastilah dia mencari hal-hal yang buruk dari diri seseorang. Diungkap, dibuka. Padahal membicarakan kebaikan seseorang pun tidak dibolehkan. Apalagi mencari-cari dan membicarakan keburukan seseorang. Apalagi kalau keburukan itu tidak dilakukan oleh seseorang. Sehingga dia menjadi prasangka di dalam sebuah kehidupan. Membicarakan kebaikan orang saja kita dilarang. Memuji-muji, memuja-muja berlebihan. Sehingga timbullah penghambaan, timbullah kultus, puja-puji yang berlebihan ini, timbullah sebuah sentimen, timbullah sebuah perikatan yang menjadikan seseorang memojokkan, menjatuhkan, dan juga menaifkan orang lain. Apakah kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ini artinya ketika kita membicarakan orang lain, apakah itu dengan prasangka, kebaikannya, apalagi keburukannya, itu adalah kita melakukan ghibah. Atau dengan kata lain, membicarakan saudara-saudara kita yang tentu saja berlebihan, dan apalagi yang sifatnya memojokkan seseorang. Atau juga menyudutkan, mendiskreditkan seseorang. Inilah yang dikenal dengan istilah prasangka dan ghibah di dalam kehidupan.
sejahat apapun kita, dengan fitnah, dengan prasangka, dengan ghibah, bahkan berakhir dengan fitnah adu domba ini, Allah masih membuka kepada kita semua untuk diberikan pintu taubah, dibukakan pintu taubah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, jangan lagi kita ulangi prasangka-prasangka yang tidak dilakukan oleh orang lain, sehingga merugikan dirinya, keluarganya, pekerjaannya, bahkan juga nama baik seseorang di dalam kehidupannya, dalam pergaulannya. Ada sebuah kisah yang terjadi di Baghdad, di mana kisah ini berlangsung pada masa Kesultanan Murad II. Sultan Murad II memiliki kekuasaan yang unik. Pada setiap malam, dia melakukan kunjungan-kunjungan ke masyarakatnya, berkeliling dari gang ke gang, dari kampung-kampung hingga ke kota di wilayah kekuasaannya, dengan didampingi oleh beberapa orang pengawal dan menterinya yang kadang mendampingi beliau. Pada satu malam, beliau menjumpai ada seorang yang diduga adalah pemabuk dengan membawa sebotol minuman keras. Tiba-tiba orang ini terjatuh di depan Sultan dan tertumpahlah minumannya ini, botolnya pecah, dan di luar dugaan, qadarullah, orang ini meninggal dunia di hadapan Sultan Murad. Lalu ketika menyaksikan kejadian aneh ini, Sultan Murad II mendekati orang yang bersangkutan. Lalu dia lihat, dia lakukan pengecekan, ternyata orang ini sudah meninggal dunia. Lalu dia bertanya pada masyarakat, adakah saudara yang kenal dengan orang ini? Semua masyarakat yang melihat mengatakan bahwa kami sangat kenal dengan orang tersebut. Dan dia adalah orang yang dikenal di kampung ini, di masyarakat ini. Kerjanya setiap malam adalah mabuk-mabukan, minum minuman keras, dan juga melakukan pelacuran, memasuki tempat-tempat pelacur. Inilah yang dilakukan oleh pria ini, sehingga dikenal oleh masyarakat di sekitarnya. Lalu pada malam itu tidak satupun mereka yang mau membantu, menolong, mengantarkan pria yang meninggal ini ke rumahnya. Lalu Sultan Murad bertanya, adakah saudara yang tahu, atau adakah di antara saudara yang tahu tempat tinggalnya orang ini? Biarlah aku yang mengantarkan ke rumahnya. Rupanya di antara masyarakat ada yang tahu tempat tinggalnya. Lalu oleh Sultan Murad II dengan teman-temannya, dengan pengawalnya, diangkatlah pria yang meninggal ini dan diantarkan ke rumahnya. Sampai di rumah, Sultan Murad mengatakan, Assalamualaikum. Menyautlah seorang wanita setengah baya dengan Waalaikumsalam. Siapakah Tuan? Aku adalah orang yang mengantarkan suamimu yang qadarullah kebetulan meninggal dunia di hadapanku pada malam ini. Dan aku mengantarkan dia pulang ke rumahmu karena tidak satupun masyarakat yang mau mengantarkan suamimu ini pulang ke rumah dalam keadaan sudah menjadi mayat. Kemudian masuklah Sultan Murad, diletakkanlah mayat sang pria ini, suami dari ibu yang diantarkan ke rumahnya. Sambil duduk di hadapan si mayat, Sultan Murad bertanya, wahai ibu, apakah yang dilakukan oleh suamimu ini di sepanjang kehidupannya? Karena masyarakat menilai beliau ini adalah ahli minuman keras dan juga setiap malam melakukan pelacuran. Apa yang kau ketahui tentang suamimu ini? Kata Sultan Murad. Lalu dalam derai air mata, sambil menangis, sang istrinya bercerita pada Sultan Murad, wahai Tuan, aku bersaksi demi Allah bahwa suamiku ini adalah orang yang sangat-sangat soleh, ahli ibadah, ahli puasa, kemudian juga beliau ahli sedekah. Bagaimana kisahnya? Kok masyarakat menilainya
menganggap dia adalah orang yang pemabuk dan juga adalah seorang yang melakukan pelacuran. Demi Allah, suamiku adalah orang yang soleh. Jadi kisahnya, suamiku ini punya usaha yang dilaksanakan di pusat kota Baghdad. Lalu setiap malam, dia menghitung hasil daripada usahanya itu dan dibagi 3. Satu bagian diberikan untuk kami, keluarga. Satu bagian dia belikan minuman keras. Satu bagian dia hantarkan ke tempat pelacuran. Ketika dia pulang ke rumah, setelah mengantarkan uang untuk belanja bagi kami, lalu dia pergi membeli minuman keras dari 1/3 penghasilan yang dia peroleh. Dia beli semampu uang yang dia punya dengan 1/3 keuntungan itu, lalu dia bawa pulang ke rumah. Dia tumpahkan semua minuman itu di lubang WC atau toilet, sambil dia berkata, "Ya Allah, semoga dengan aku membeli minuman keras ini dan aku tumpahkan pada saat ini, setidaknya mengurangi orang-orang mabuk-mabukan, mengurangi orang-orang meminum alkohol, minuman keras pada malam hari ini. Semoga Engkau ridhoi apa yang aku lakukan, ya Allah." Itulah ucapan beliau ketika menumpahkan minuman-minuman keras itu. Jadi beliau beli minuman keras dari 1/3 penghasilannya malam itu yang diperoleh seharian. Bukan minuman itu dia minum, tapi dia tumpahkan di lubang WC. Kemudian sebagian lagi yang dia bawa ke dunia pelacuran, setiap malam itu dia mendatangi mucikarinya, di mana dia sampaikan berapa biaya yang diterima oleh pelacur-pelacur ini setiap malam. Lalu setelah disampaikan oleh mucikari jumlahnya, lalu dibayar oleh suamiku. Semua pelacur itu pada malam hari itu, dia sudah mengambil alih semua pelacur pada malam hari itu. Sehingga tidak ada lagi orang yang boleh datang bertamu ke dunia pelacuran itu, Dia sudah bayar dengan mucikarinya, sehingga malam itu dia berdoa pada Allah, "Ya Allah, semoga Engkau ridhoi malam ini. Tidak ada dunia pelacuran, tidak ada wanita-wanita yang melacurkan dirinya di tempat-tempat dunia pelacuran ini. Semoga Engkau ridhoi, ya Allah." Begitulah yang dilakukan oleh suamiku tiap malam dari penghasilan yang dia peroleh dari usaha yang dilakukan pada setiap harinya. Maka itu aku bersumpah, wahai Tuhan, bahwa suamiku bukanlah sejelek, serendah apa yang disangkakan kepada suamiku itu, apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka fitnahkan. Suamiku adalah orang yang sangat-sangat soleh, tapi dia tidak mau dipuji, tidak mau dia menyatakan dirinya baik di hadapan orang lain. Demikian juga dia bersedekah, tidak pernah menunjukkan kepada manusia lainnya. Biarlah Allah yang tahu akan segala yang dia lakukan. Begitulah doa-doanya yang dia lakukan. Begitulah Tuhan, tentang suamiku yang dituduhkan orang dengan prasangka-prasangka fitnah bahwa dia adalah ahli minuman keras dan juga suka melakukan pelacuran. Tapi dalam hidupnya, aku pernah berkata kepada dia, "Wahai suamiku, apakah engkau tidak takut satu ketika orang akan meninggalkan engkau karena perilakumu yang setiap malam membeli minuman keras dan setiap malam mendatangi dunia pelacuran?" Kata suamiku, "Biarlah satu pun tidak menjengukku ketika nanti meninggal dunia atau wafat. Biarlah tidak satu pun manusia yang akan menyolatkanku atau mengantarkan ke makamku. Tapi yakinlah, aku akan didatangi oleh sultan dan para pengawalnya, para menteri-menterinya, para ulama, dan sultan akan menceritakan satu saat tentang apa yang aku lakukan di hadapan manusia, tapi tanpa sepengetahuan manusia lainnya. Aku yakini itu istriku, dan satu saat akan terjadi." Itulah yang pernah dikatakan oleh suamiku, wahai Tuhan, pada masa hidupnya, di saat pernah aku sampaikan tentang kekhawatiran dan ketakutan dalam hal perilaku yang dia tunjukkan sehari-hari. Lalu Sultan mengatakan,
dan memperkenalkan dirinya. Wahai ibu, ketahuilah, dan apa yang dikatakan oleh suamimu tercapai doa dan niatnya. Dan aku berjanji akan menyelenggarakan jenazah suamimu ini, baik memandikan, mengapankan, menyolatkan, dan memakamkan. Dan aku akan bawa semua para menteri, seluruh pemerintahan yang ada dalam kekuasaanku, dan aku akan bawa semua para menteri, para pemimpin yang ada saat ini, dan aku akan hadirkan semua ulama dan masyarakat, dan aku sampaikan kepada seluruh rakyat bahasanya suamimu adalah seorang yang soleh, seorang yang baik, dan seorang yang tidak sejelek, tidak seburuk seperti apa yang dituduhkan oleh masyarakat. Semoga Allah ridhoi dan rahmati suamimu, dan ampuni dan mendapatkan surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, begitulah kearifan seorang Sultan Murad II yang berkuasa di Baghdad, yang juga memiliki keunikan. Apa yang kita ambil pesan-pesan tarbiyah, pendidikan dalam konteks ini? Sesuai dengan ayat yang telah kita bahas tadi, bahasanya siapapun kita, dalam kapasitas apapun kita, tidak dibenarkan kita melakukan prasangka kepada orang lain. Belum tentu orang yang kita sangkakan lebih buruk dari apa yang kita sangkakan. Dan belum tentu orang yang kita katakan baik lebih baik apa yang kita sangkakan baik. Oleh karena itu, pantas saja Allah melarang kita melakukan prasangka, melarang kita melakukan ghibah, yang pada akhirnya prasangka dan ghibah itu berujung kepada fitnah yang tentu saja lebih kejam, lebih keji daripada pembunuhan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallah, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.